Assalamualaikum Bu Neni. Waalaikumsalam Bu Ade. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, ikut seneng ya. Gini Bu Neni, saya nanti beberapa hari ke depan atau menurut Bu Neni Kerso, saya pengen melakukan supervisi di kelas penjenengan. Oke, nggak apa-apa Bu Ade, silakan. Boleh ya? Boleh. Selama pembelajaran itu kira-kira yang sering Bu Neni temui masalah apa kira-kira yang ada dalam kelas itu Bu Neni? Iya, ini Bu Ade, kan saya itu ngajar mata pelajaran sejarah. Nah, selama ini yang sering saya temui minat anak-anak yang kurang terhadap mata pelajaran sejarah. Nah, itu kan merupakan tantangan tersendiri ya bagi saya. Nah, ini saya juga kadang-kadang juga bingung, ini terus apa ya, istilahnya solusi yang harus saya lakukan itu apa untuk membangkitkan minat anak-anak terhadap mata pelajaran sejarah itu. Itu Bu Ade. Sampai saat ini kira-kira menurut penjenengan masalah itu ya yang paling membebani penjenengan itu karena minat anak itu yang kurang terhadap kepada sejarah. Jadi anak-anak mungkin lebih fokus ke pelajaran-pelajaran yang Eksa. Iya, betul sekali. Oke. Kira-kira kalau seperti itu minatnya anak-anak kurang, kemudian kalau ketika mempelajari sejarah di kelas itu jadi kurang antusias gitu ya. Iya, betul kira-kira sekali. Bu Neni ada solusi apa kira-kira untuk anak-anak itu Bu Neni? Ini memang ada istilahnya beberapa kali saya mencoba solusi untuk menyelesaikan masalah itu Bu Ade. Nah, antara pembelajaran yang istilahnya saya gonta-ganti. Variasi. Ya, bervariasi. Nah, kadang saya ceramah, kadang mereka presentasi, kadang bermain peran dan sebagainya. Nah, untuk kurikulum Merdeka ini kan ada pembelajaran berdiferensiasi ya. Itu. Nah, itu saya coba terapkan di beberapa kelas itu kok sepertinya mereka sudah mulai ada perubahan, ada rasa ketertarikan begitu. Karena terutama untuk nanti pas penugasan itu, karena kan saya memberikan kebebasan mereka dalam terutama dalam pelaporannya itu, bisa dalam bentuk misalkan dalam bentuk tulisan tangan atau lewat digital atau tag video dan sebagainya. Istilahnya sudah mulai beragam lah. Dan mereka saya beri kebebasan untuk ini, untuk pelaporan dalam misalnya untuk membuat diskusi kelas gitu. Nah, itu nanti hasilnya bagaimana. Nah, itu saya serahkan ke anak-anak. Jadi nanti mereka dalam presentasinya itu caranya bagaimana terserah mereka lah. Gitu. Jadi bentuk penugasannya atau produknya itu beda-beda. Iya, bisa biasanya anak-anak kan sama. Satu kelas sama. Sehingga anak-anak mungkin boring ya. Kalau sekarang mencoba jenengan mau melakukan di mana anak-anak itu dibuat terserah mereka gitu ya. Kira-kira biasanya mereka memilih apa Bu? Yang sering saya temui ya PowerPoint. PowerPoint. Iya, yang sering saya temui PowerPoint. Canva itu kan mereka lebih menguasai. Semua hal yang berbasis IT kayaknya. Iya, betul mereka sekali. Itu menarik bagi mereka. Iya, betul. Luar biasa Bu Neni. Iya. Jadi mudah-mudahan nanti ketika supervisi saya bisa memfokuskan pada pembelajaran yang berdiferensiasi tadi. Iya Bu Ade. Saya bisa mengamati, melihat apa kira-kira anak-anak itu nanti berkurang rasa boringnya pada pelajaran sejarah. Itu ya Bu Neni. Iya Bu Ade, betul sekali. Oke Bu Neni, barangkali nanti kita bertemu pada sesi observasi di kelas ya. Nanti kita buat kesepakatan lagi kapan kira-kira saya bisa masuk ke kelas. Iya, siap Bu Ade. Terima kasih Bu Neni atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak.
dibagi lagi menjadi 4. Ada masa Paleolitikum, kemudian Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Sekarang untuk lebih memperdalam tentang bagaimana ciri-ciri kehidupan masyarakat praaksara, terus hasil kebudayaannya itu apa saja, jadi peralatan yang digunakan itu apa saja, dan yang masih ada sampai sekarang itu apa saja. Nah, ini kalian akan saya bentuk kelompok, satu kelompok 4 orang gitu ya, 4 orang aja. Yes. Jadi yang berdekatan aja gitu ya Kak ya, jadi nanti langsung berhadapan aja duduknya. Terus nanti gini tugas kalian nanti untuk kelompok ditulis ya Kak ya, kita tunggu soal pertanyaan dari saya. Untuk kelompok 1 dan kelompok 2, jadi nanti kan ada beberapa kelompok saja. Kalian mengidentifikasi ciri-ciri kehidupan masyarakat praaksara masa Paleolitikum 1 dan 2. Kemudian kelompok 3 dan 4 mengidentifikasi ciri-ciri kehidupan masyarakat Mesolitikum beserta hasil kebudayaannya dan pengaruhnya atau perkembangannya sampai hari ini, sampai detik ini. Ciri-ciri kehidupan masyarakat. Kalian apa besok tadi yang bertanya? Yang kedua apa yang pertama? Yang kedua, Mesolitikum dan benda-benda peninggalan kebudayaannya yang masih ada sampai sekarang, beserta perkembangannya. Kemudian kelompok berikutnya, pertanyaannya hampir sama, mengidentifikasi ciri-ciri kehidupan masa Neolitikum beserta peninggalan kebudayaannya yang masih ada sampai sekarang dan perkembangannya. Kelompok 7 dan kelompok 8 mengidentifikasi ciri-ciri Perkenalkan, kami
kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai zaman megalitikum yang akan kami tunjukkan. Nah, sebelum itu ada baiknya jika kami melakukan perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Alexander Frederick, absen 3. Perkenalkan, nama saya Abdi Rizal Haryanto, absen 15. Perkenalkan, nama saya Wawan Iqbal Hidayat, absen 26. Perkenalkan, nama saya Johnson Nicola dari absen 2. Ya. Ciri-ciri zaman megalitikum. Manusia sudah mampu membuat bangunan dari batu besar. Zaman megalitikum pula dibawa kebudayaan kampak persegi ke Indonesia sejak 2500 sampai 1500 Masehi. Yang lain memperhatikan Kebudayaan megalitikum, manusia menganut kepercayaan animisme, yaitu kepercayaan terhadap roh yang mendiam semua benda dan dinamisme. Untuk peninggalan terdapat beberapa, yaitu bapak persegi, bangunan dari batu, atas atis. Perkembangan bapak persegi menjadi gergaji, peti kubur batu menjadi peti kubur kayu. Lalu pada tradisi terdapat 2, yaitu yang pertama ada kubur batu, yaitu merupakan wadah penguburan mayat yang terbuat dari batu. Jelas namanya kubur batu. Selanjutnya ada menhir atau batu tegak, yaitu merupakan batu alam yang telah dibentuk untuk keperluan pemujaan atau untuk keperluan tanda penguburan untuk nenek moyang. Selanjutnya ada fungsi mengenali benda, ritual, kepercayaan, masa lampau, dan lokasi makan masyarakat. Kuburan batu untuk penguburan, dolmen tempat sajian untuk roh nenek moyang. Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Sebelum kami tutup, ada yang mau ditanyain? Ya jelas. Kata-kata ini dari Hanif. Dengerin ya. Cukup sekian presentasi dari kami. Presentasi yang saya itu tepat, tambah yang dengan dia kisahnya singkat tapi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dari masa pelaksanaan tadi kita bisa menarik kesimpulan bahwasannya tradisi yang sekarang itu merupakan kelanjutan dari tradisi masa lalu. Jadi hasil budaya yang sekarang merupakan warisan peninggalan nenek moyang kita, mulai dari masa paleo, kemudian mesolitikum, neolitikum, dan megalitikum. Ada yang masih istilahnya ya masih digunakan dari bentuk awalnya sampai sekarang, ada yang masih tetap. Contohnya benda-benda tadi yang saya tunjukkan di awal pertemuan tadi pada video tadi ya. Terus kemudian ada juga yang mengalami perubahan dan perkembangan. Contohnya seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1 tadi, dari zaman paleolitikum, jadi kapak tunggang, kapak pendek. Sekarang memang sudah tidak digunakan lagi, akan tetapi mengalami perkembangan. Bisa berupa pisau, gergaji, ada juga yang gergaji mesin, yang fungsinya juga untuk memotong. Terus kemudian tadi kelompok 8 tradisi megalitikum. Tradisi yang erat sekali kaitannya dengan sistem kepercayaan berupa animisme atau persembahan terhadap leluhur dan roh nenek moyang. Terus bagaimana kondisi sekarang? Yang jelas untuk sekarang ada yang masih digunakan. Contohnya punden. Punden biasanya di setiap wilayah kita itu ada acara bersih desa. Jadi tradisi bersih desa itu sampai sekarang masih berlanjut, masih ada hampir di setiap wilayah di Indonesia. Itu biasakan di situ nanti diadakan semacam mungkin selamatan
atau mungkin reokan, atau kegambiongan, atau wayangan. Intinya untuk menghormati tradisi. Mungkin ada yang ingin kalian tanyakan dari presentasi tadi, dari penjelasan saya, mungkin masih ada yang ingin tanya, ingin bertanya lebih lanjut. Ya. Tidak ada. Kalau tidak ada, untuk pertemuan mendatang nanti tugas kalian adalah menganalisis dari hasil benda-benda purbakala tadi, kemudian pendapat kalian bagaimana cara untuk melestarikannya. Itu nanti kalian kalian bisa tulis catatan atau langsung ungkapkan dengan misalnya secara langsung, tidak usah menggunakan catatan juga tidak apa-apa. Itu tugasnya ya Cang ya, anak-anak ya. Untuk itu untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Widya dan Bu Neni atas kesediaannya kita melaksanakan observasi atau pasca observasi setelah kita beberapa hari yang lalu sudah melakukan pra dan observasi di kelas. Kita mulai nih Bu Neni. Mohon izin Bu Widya untuk melaksanakan pasca observasi. Selamat pagi Bu Neni. Selamat pagi Bu Adi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Kayaknya ceria banget ini. Alhamdulillah. Oke. Tujuan kita ngobrol kali ini adalah kita akan membahas mengenai hasil observasi beberapa hari yang lalu. Iya. Gitu. Setelah melaksanakan observasi itu, bagaimana perasaan Bu Neni? Perasaan saya lega Bu Adi. Iya. Karena akhirnya saya tahu kekurangan saya selama mengajar selama ini. Ya. Insya Allah dari keseluruhan observasi yang saya lakukan terhadap penjenengan, bahwa tahap-tahapnya, langkah-langkahnya itu cukup bagus Bu Neni. Tetapi menurut penjenengan, kira-kira apakah tujuan yang hendak penjenengan capai itu sudah tercapai Bu Neni? Menurut saya sudah tercapai Bu Adi. Karena kelihatannya anak-anak sudah mulai antusias. Istilahnya beberapa anak yang biasanya ngantuan jadi tidak ngantuan, yang sering ke belakang tidak berkurang. Karena pembelajaran yang berdiferensiasi. Oke. Kalau misalnya dari angka 1 sampai 10, tingkat ketercapaiannya itu di angka berapa Bu Neni? Kalau menurut saya di angka 8 Bu Adi. Ya, Alhamdulillah. ya karena anak-anak sudah banyak yang berubah itu tadi. Oke. Berarti kalau sudah 8, kemarin itu kalau tidak salah di angka 6 gitu. Iya. Jadi mengalami peningkatan yang cukup signifikan Bu Neni. Alhamdulillah. Ketika kemarin saya mengamati pun juga ternyata anak-anak begitu antusias sekali mengikuti pelajaran dengan ini. Ini Bu Neni. Tapi menurut Bu Neni kemarin itu masih adakah Bu Neni langkah-langkah? Kalau menurut saya kan memang sudah gitu, ada beberapa langkah, cukup langkah-langkahnya diterapkan. Kalau menurut Bu Neni sendiri, kira-kira ada langkah-langkah atau praktek-praktek yang belum penjenengan terapkan di kelas atau? Iya. Ya, kemarin pas itu mungkin ya karena berhenti atau bagaimana ya ditunggu Ibu Adi. Biasanya kan ya tiap pembelajaran sudah saya lakukan sebenarnya. Tapi kemarin itu belum, atau lupakan. Antara lain belum berdoa sebelum pembelajaran kemarin. Terus kemudian saya belum menyampaikan tujuan pembelajaran. Iya. Terus kemudian belum melakukan pemetaan
sebelum pembentukan kelompok itu belum sampai pembentukan ya. Jadi langsung dibentuk. Iya, langsung saya bentuk gitu aja. Iya. Nah, menurut penjenengan setelah observasi kemarin, penjenengan kan sudah tahu kekurangan penjenengan itu ternyata belum melaksanakan doa gitu ya. Kemudian ternyata juga belum melakukan pemetaan kepada anak. Apakah setelah itu penjenengan sudah mulai menerapkan mungkin di kelas lain? Iya, sudah saya terapkan Bu. Setelah itu kan ada kelas lain, yaitu di kelas lain sudah saya terapkan. Ya. Berarti tidak jauh dari hari ketika observasi betul, yang kita betul. laksanakan gitu. Jadi hanya mungkin dalam 1 minggu itu. Iya. Lagi, menurut penjenengan, apakah perubahan yang terjadi pada anak itu nampak Bu? Iya, nampak sekali Bu Adi. Nanti antaranya anak-anak itu antusias, kan namanya pembelajaran sejarah gitu. Sejarah itu kan, ya itu tadi banyak yang bosen, ngantuk. Ya, apalagi di jam-jam rawan itu. Nah, dengan yang kemarin itu ternyata sudah banyak perubahan lah. Ya, mereka lebih antusias daripada biasanya. Iya. Jadi anak-anak itu ternyata sudah mulai mengikuti apa yang penjenengan sampaikan, ternyata kemudian menikmati apa yang menjadi pembelajaran secara pada waktu itu. Dan ini nampak berbeda dengan sebelumnya. Ya, jadi ternyata pada saat pembelajaran sebelumnya itu anak-anak itu sering keluar entah kemana Oh itu biasanya ke belakang, nanti ke belakangnya entah kemana. Berarti kemungkinan bahwa ketika pembelajaran sudah penjenengan rubah, kemudian ada tahapan-tahapan yang sudah penjenengan lakukan, ternyata anak-anak menikmati gitu. Terutama ketika menerapkan pembelajaran diferensiasi seperti itu. Jadi kalau apakah dari sini apakah penjenengan masih ada keinginan untuk memperbaiki cara pembelajaran yang penjenengan pakai? Iya, pasti ada Budi, karena saya ingin bisanya lebih baik lagi. Iya, demi anak-anak bangsa. Kalau misalnya Bu Neni itu akan berusaha untuk memperbaiki kondisi anak, cara pembelajaran anak, kira-kira penjenengan akan belajar dari mana Bu Neni? Dari workshop, dari webinar-webinar itu, kemudian dari PMM, terus kemudian dari teman-teman, karena kan kebetulan sekolah kita kan ada kombel itu yang sering diadakan dari Jumat setelah sholat Jumat itu. Nah itu kan bisa saya ambil istilahnya pelajaran, saya juga belajar dari teman-teman bagaimana cara mengajar mereka, hal-hal yang baik bisa saya tiru, kekurangan saya istilahnya kan saya bisa istilahnya mengevaluasi diri ya, apa yang baik yaitu saya ambil nanti saya terapkan di kelas. Mantap sekali, luar biasa Bu Neni ya. Jadi kita atau penjenengan akan berusaha mempelajari baik dari workshop atau kombel itu PMN kombel itu cukup luar biasa. Iya betul sekali. Iya teman-teman adopsi kita yang kan jadi tahu selama ini kan kadang-kadang kita kan nggak sadar ya mungkin selama ini aku merasa sudah cukup baik atau bagaimana, dan setelah melihat teman-teman pengalaman cara mereka mengajar kita jadi tahu berarti harus begini, itu bagus, itu saya terapkan, bisa saya lakukan di kelompok saya. Berbagi luar biasa, berbagi pengalaman di tempatnya. Bagaimana cara memperlakukan anak-anak siswa, gitu. Kadang kita juga merasa bahwa sudah benar, tapi ternyata ada yang lebih bagus. Ya, betul. Jadi benar-benar kita adopsi. Oke, kalau seperti ini untuk meningkatkan cara pembelajaran yang baik dengan mengikuti pelatihan dan lain sebagainya yang penjenengan terapkan tadi atau penjenengan akan lakukan, kira-kira penjenengan butuh dukungan dari siapa? Yang jelas dari kepala sekolah yang pertama, kemudian dari rekan-rekan guru, teman-teman sahabat lah istilahnya begitu. Semuanya harus ikut mendukung. Iya,
siswa juga. Iya, murid juga ya. Jadi tidak hanya orang tua, Iya. orang Jawa, teman-teman yang Semuanya lah, semua menjadi pihak. pemangku jabatan gitu. Kita harus izin, Iya. misalnya harus meninggalkan jam sebentar gitu ya. Betul. Iya. Oke, kira-kira menurut Bu Neni kegiatan-kegiatan itu seperti workshop dan lain sebagainya atau termasuk PMM itu kira-kira akan menjenengan lakukan mereka apa? Insya Allah yang paling sering yang hal-hal baru itu setelah ini nanti akan saya lakukan. Oke, jadi selagi ada kesempatan. Selagi ada kesempatan. Ikut aja nanti. Iya, betul. Selama itu bermanfaat untuk kita ya, itu tetap ada kita kesempatan, tetap belajar istilahnya. Oke, terima kasih. Kemudian dari sini target apa yang kira-kira ingin penjenengan capai? Dan sebenarnya ingin menjadi yang lebih baik lagi. Iya, Guru yang baik istilahnya untuk anak-anak, iya, iya. untuk pendidikan di Iya, iya. Indonesia. Ya, jadi ya tetap sama ya tujuan atau target hampir mayoritas pendidik di Indonesia atau di kalangan kita kan tetap ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anak gitu. Begini, sekali lagi bahwa saya yakin penjenengan itu pengen dan selalu meningkatkan melakukan pengembangan diri. Iya. Nah, menurut penjenengan pengingat yang akan penjenengan jadikan pengingat itu sendiri apa Bu Neni? Mengingatkan penjenengan supaya harus ikut ini, harus melakukan ini, kira-kira pengingatnya apa Bu? Biasanya saya membuat catatan buat guru kecil gitu atau kata itu saya tempelkan gitu di rumah, kata-kata di kalender. Kalau di sini saya taruh di meja begitu. Karena kan sering kali lupa ya bukunya tanggal sekian, zoomnya jam berapa kan sering lupa. Atau mungkin teman-teman jadi peminat ayo bareng-bareng gitu. Iya, seringnya juga begitu. Iya, jadi kalau misalnya mengikuti sesuatu kegiatan biasanya kan bareng-bareng juga bisa, biasanya saling mengingatkan gitu ya Bu Neni. Kalau mungkin sendiri baru itu membuat catatan. Termasuk kalau PMM itu kan biasanya membuat aksi nyata gitu ya. Itu kadang lupa. Iya, banyak lupanya. Mudah-mudahan menjadi pengingat ya berupa catatan atau teman-teman yang kita gitu ya. Sebelum saya akhiri percakapan kita kali ini Bu Neni, kira-kira masih ada sesuatu yang mengganjal di penjenengan kaitannya dengan kegiatan pembelajaran di kelas Bu Neni? Enggak ada. Alhamdulillah. Jadi apa yang penjenengan lakukan kemudian mencoba untuk diperbaiki itu alhamdulillah sudah menurut penjenengan sudah peluang gitu. Iya. Mungkin Bu Neni matur suwun alhamdulillah bahwa kita sudah melaksanakan observasi dan pasca observasi ataupun pra-observasi yang sudah kita lakukan. Semoga apa yang kita lakukan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Amin. Sebagai seorang pendidik kita juga sekali lagi tetap berpihak pada anak. Kemudian supaya apa yang kita lakukan tetap memberikan manfaat yang luar biasa untuk anak. Iya. Terima kasih Bu Neni atas waktunya. Sama-sama Bu Edi. Semoga penjenengan juga makin sukses. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lydia atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bu Lydia. Kami sudah melakukan tahapan-tahapan yaitu mulai dari pra-observasi, kemudian observasi, kemudian pasca observasi. Sehingga kami juga membutuhkan umpan balik dari penjenengan. Semoga kita bisa berkembang jauh lebih baik. Monggo Bu Lydia. Jadi, terima kasih Bu Adi atas kesempatannya untuk memberikan umpan balik. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Bu Adi dan Bu Neni. Kegiatan
kegiatan pasca observasi yang sudah dilakukan sudah terlaksana dengan luar biasa. Semoga bisa menjadi tempat kita untuk belajar seperti inilah observasi itu dilaksanakan. Dari pengamatan saya tadi, observasi yang dilaksanakan terutama untuk coachingnya sudah melakukan sesuai dengan alur kita. Tujuan dari observasi sudah tersampaikan, identifikasi permasalahan tadi juga sudah dibicarakan. Ada juga tadi sudah disampaikan tentang rencana aksinya hingga akhirnya mengerucut menjadi suatu tanggung jawab. Semuanya sudah terlaksana. Sekali lagi terima kasih atas waktunya kepada Bu Neni. Selamat sekali lagi. Terima kasih Bu Widya atas umpan baliknya. Jadi ya kami berusaha untuk mengikuti apa yang menjadi langkah-langkah di dalam baik itu observasi maupun jalan kucing Bu Widya. Sehingga saya berusaha untuk menggali dari Bu Neni apakah mulai dari memiliki permasalahan atau tidak. Ternyata Bu Neni memiliki permasalahan, kemudian sampai kemudian muncul solusi dari Bu Neni sendiri. Ternyata dari solusi itu ternyata muncul rencana-rencana yang akan dilakukan Bu Neni ke depannya. Sehingga harapan saya sebagai supervisor atau observer melihat Bu Neni mampu melakukan apa yang menjadi solusi baik dari Bu Neni. Makasih Bu Widya. Terima kasih Bu Widya atas umpan baliknya. Sekali lagi terima kasih Bu Neni Sama Bu Adi. atas kesediaan waktunya.